Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tetesan air yang jatuh dari telaga surgawi membuat berlalunya waktu terasa semakin bisa dipahami. Di permukaan danau yang tenang, roh es yang awalnya ditakuti perlahan-lahan menjadi tenang. Kemudian, satu demi satu, di bawah gelombang energi tenang yang dihasilkan dengan kerja keras, mereka secara bertahap mendekati murid Aula Dewa yang berbeda dalam kebingungan dan rasa ingin tahu. Menarik dan mengendalikan roh es tingkat rendah adalah tugas yang terlalu sederhana bagi para murid Aula Dewa, tetapi karena roh es di dalam danau surgawi terlalu murni dan indera mereka terlalu tajam, tidak dikucilkan oleh mereka saja sudah sangat sulit. Melakukan kontak dan menarik mereka ke sisinya, meskipun itu hanya satu roh es, adalah tugas yang jauh lebih sulit di luar imajinasi mereka. 15 menit berlalu, 1 jam berlalu, seorang murid Aula Dewa di tahap tengah alam kesengsaraan ilahi akhirnya berhasil menarik satu roh es ke sisinya. Pada titik ini, ada dua roh es menari di sekelilingnya. Namun tarian mereka lambat dan jalur pergerakannya terus berubah, seolah-olah mereka bisa pergi kapan saja. Dia menghela nafas lega saat konsentrasinya mulai sedikit mengendur. Ketika dia membuka matanya, dia melihat bahwa murid Aula Dewa yang paling dekat dengannya hanya memiliki satu roh es yang menari-nari. Orang di sebelahnya memiliki dua roh es seperti dia. Saat matanya menyapu sekeliling, dia melihat ada orang yang sudah memiliki 3 roh es. Jantungnya tiba-tiba berdetak kencang saat matanya melihat Mu Hanyi dan Mu Feixue di kejauhan. Di samping mereka berdua, ada 5 roh es menari di sekitar mereka masing-masing. Roh es di sekitar mereka jauh lebih hidup dan dia secara tidak sengaja bisa merasakan kegembiraan dari roh es tersebut. Kesenjangannya terlalu besar, bukan hanya Mu Hanyi dan Mu Feixue yang merupakan dua murid terbaik dari Ice Phoenix Divine Hall, mereka juga jauh lebih baik daripada yang lain. Ketika berbicara tentang Ice Phoenix Divine Hall, siapapun dalam sekte hanya akan langsung memikirkan Mu Hanyi dan Mu Feixue dan bukan orang ketiga lainnya. Dalam pertarungan memperebutkan tempat murid langsung ini, semua orang juga hanya memikirkan Mu Hanyi dan Mu Feixue. Muridnya menduduki peringkat ketiga dalam hal bakat, bahkan tidak pernah masuk dalam daftar. Dia menghela nafas dalam-dalam di dalam hatinya saat dia akhirnya menyerah. Dua roh es yang dia tarik dengan susah payah dibubarkan olehnya dan dia tidak lagi peduli dengan roh es itu. Sebaliknya, dia mengumpulkan energinya di sekitar jantungnya dan mulai menggunakan energi dingin dari air danau untuk memurnikan tubuh dan pembuluh darahnya. Hampir setengah dari murid Aula Ilahi telah sepenuhnya menyerah pada saat itu. Mengejar secercah harapan yang tidak terduga dan membuang-buang waktu mereka selama 1 jam di dalam danau surgawi telah membuat mereka sangat menyesal. 2 jam telah berlalu dan 80% murid Aula Ilahi telah sepenuhnya menyerah. Namun, masih ada beberapa ratus murid yang masih berusaha sekuat tenaga. Semua tetua dan penguasa istana juga diam-diam menyerap energi dingin danau surgawi. Namun, mereka tidak seperti berbagai murid yang berkonsentrasi penuh melainkan meninggalkan separuh kesadaran mereka di luar, mengamati tindakan berbagai murid setiap saat. Terutama bagi para penguasa Istana Es Phoenix karena murid-murid Istana Es Phoenix relatif lebih lemah. Seiring berjalannya waktu, mereka tidak akan mampu bertahan berada di dalam danau surgawi. Di saat yang sama, mereka semua mengamati pertarungan roh es yang belum pernah terjadi sebelumnya. Titik fokus utama tidak diragukan lagi adalah Mu Hanyi dan Mu Feixue. Hasilnya juga tidak mengejutkan. Keduanya paling menarik roh es. Setelah 2 jam berlalu, mereka masing-masing memiliki 10 roh es di sekitar mereka dan seimbang. Meskipun murid-murid lain telah melakukan semua yang mereka bisa, murid terbaik berikutnya hanya memiliki 7 roh es di sekitar mereka. Di bawah itu,
mereka yang memiliki 5 roh es juga jumlahnya sedikit dan jarak di antara mereka dapat dengan mudah terlihat. Di antara 72 tetua, ada 2 orang yang tidak berada di dalam danau surgawi melainkan berada jauh di udara, Mu Huanzi dan Mu Yunzi. Mu Feixue dan Mu Hanyi, salah satu dari mereka adalah cucu perempuan sedangkan yang lainnya adalah muridnya. Mereka pasti sangat prihatin dan bahkan tidak tega menikmati energi dingin danau. Mu Huanzi masih relatif tenang sementara mata Mu Yunzi terus bersinar dan auranya tidak tenang sedetik pun. Tangannya terkepal erat, hanya sesekali mengendur. Hanya mulutnya yang tetap tertutup karena dia tidak berani mengeluarkan suara apapun yang mungkin mengganggu Mu Hanyi. Menilai dari situasinya sekarang, mengabaikan garis keturunan Ice Phoenix, bakat bawaan Hanyi tidak di bawah Feixue. Mencapai hasil seperti itu dengan tubuh laki-laki tidak diragukan lagi merupakan penemuan langka selama 1000 tahun, Mu Huanzi bergumam pada dirinya sendiri dengan ratapan yang mendalam. Dari situasi saat ini, keduanya berimbang. Namun, dia sangat jelas bahwa setelah 6 jam, jika keduanya masih berimbang, niscaya Mu Hanyi lah yang akan menang. Alasan pertama adalah karena dia laki-laki. Alasan kedua adalah karena tingginya pujian yang dinyanyikan semua orang untuknya dan rasa hormat yang dia dapatkan. Jeritan kesakitan tiba-tiba terdengar dari bawah. Di tepi danau surgawi, tubuh murid istana es Phoenix bergerak-gerak dengan kuat. Wajahnya benar-benar tanpa darah dan dia mulai kehilangan kendali atas energi dingin yang memasuki tubuhnya dan hampir mengamuk. Pemimpin istana dari istana Ice Phoenix yang dia tinggali segera membuka matanya dan terbang dari danau surgawi, meraihnya dan melemparkannya ke tepi danau surgawi. Warna langsung kembali ke wajah murid Ice Phoenix dan dia bangun karena malu sebelum duduk diam di sisi danau. Kekuatan, bakat, fisik, dan kemampuan mendalam setiap orang untuk menahan energi dingin berbeda-beda. Begitu batas kemampuan seseorang terlampaui, mereka tidak punya pilihan selain pergi. Jika seseorang dengan paksa mencoba masuk kembali ke danau surgawi, mereka malah akan melukai dirinya sendiri. Namun, energi dingin di sisi danau yang jauh lebih lembut masih sangat berharga dan tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak murid yang mulai tidak mampu menahan energi dingin danau surgawi. Mereka hanya bisa meninggalkan danau surgawi dan datang ke tepi sungai untuk dengan tenang memurnikan dan mempertahankan manfaat yang telah mereka peroleh hari ini. Lebih jauh lagi, bahkan murid Ice Phoenix Palace yang tinggal di danau surgawi untuk waktu yang paling singkat, hanya 2 jam, jelas bisa merasa seolah-olah dia telah dilahirkan kembali. Memurnikan energi dingin murni dari danau surgawi Netherfrost jauh lebih unggul daripada mengonsumsi ribuan ramuan. Secara bertahap, 4 jam telah berlalu. 3.500 murid dari Ice Phoenix Palace telah dipaksa keluar dari danau surgawi dan tetap berada di tepi danau. Di dalam danau surgawi, hanya berbagai murid dari Aula Dewa yang masih tersisa. Karena keunggulan luar biasa yang dimiliki Mu Hanyi dan Mu Feixue, semakin sedikit murid yang mencoba yang terbaik untuk menarik roh es. Dari beberapa ratus hingga beberapa lusin hingga beberapa yang terakhir, ketika murid Aula Dewa terakhir membuka matanya, dia melihat bahwa di sekitar Mu Hanyi dan Mu Feixue ada 20 roh es menari di sekitar mereka. Ketika dia mendongak dan hanya melihat 14 roh es mengelilinginya, dia menjadi berkecil hati dan menghela nafas ringan. Menerima nasibnya, dia melambaikan tangannya, langsung membubarkan semua roh es di sekitarnya. Tidak ada kekurangan orang jenius di dunia. Namun, jumlah jenius yang tak tertandingi tidak mencukupi. Di hadapan para jenius yang tak tertandingi ini, para jenius lainnya hanya bisa menjadi pemeran pendukung. 2/3 dari pertarungan roh es ini, telah sepenuhnya berubah menjadi pertarungan antara Mu Hanyi dan Mu Feixue, namun hasil ini sama sekali tidak mengejutkan. Yun Ce tidak mengetahui semua ini. Saat ini, dia sudah berada di dunia yang sangat unik,
atau mungkin aneh. Penyaluran jalan agung Buddha menyebabkan energi dingin di dalam danau surgawi memasuki tubuh Yun Ce melalui pori-pori tubuhnya dengan kecepatan di luar pemahaman manusia. Murid-murid lain telah menggunakan energi mereka yang dalam untuk mengarahkan energi dingin memasuki tubuh mereka untuk memurnikan tubuh dan pembuluh darah mereka yang dalam. Tetapi Yun Ce secara langsung mengarahkan energi tersebut ke dalam pembuluh darahnya yang dalam. Semakin banyak energi dingin memasuki tubuhnya, aliran energi dalam di dalam tubuhnya dan pembuluh darahnya menjadi semakin cepat. Kesadaran Yun Ce benar-benar tenggelam saat dia fokus membimbing energi dingin eksternal untuk menyatu dengan energinya sendiri. Dalam kondisi seperti itu, kesadarannya semakin tenggelam, dia tidak bisa lagi merasakan aliran waktu. Sama seperti ini, setelah waktu yang tidak diketahui berlalu dan energi dalam beredar hingga 1000 siklus, tiba-tiba berhenti. Semua energi besar benar-benar berhenti bergerak dan begitu tenang sehingga seolah-olah waktu tiba-tiba berhenti. Kesadaran Yun Ce tiba-tiba terpana. Kemudian, energi dalam yang mengelilinginya tiba-tiba melonjak, seperti arus deras yang kembali dengan ganas ke dalam pembuluh darahnya. Kesadarannya juga memasuki pembuluh darahnya yang dalam tetapi bahkan sebelum dia bisa melihat apakah ada anomali, suara keras bergema di setiap sudut kesadarannya. Inti dari pembuluh darahnya yang dalam, sepertinya ada sesuatu yang meledak dan dunia batin dari pembuluh darahnya yang dalam menjadi kacau. Kabut putih pucat memenuhi seluruhnya dan kabut ini bergerak dengan ganas, terus menyebar dan berkumpul. Kadang-kadang, itu bersinar dengan cahaya biru. Kadang-kadang apinya melonjak. Kadang-kadang muncul kilatan petir ungu. Kadang-kadang warnanya benar-benar hitam. Persis seperti dunia kecil yang tiba-tiba hancur karena bencana. Pada akhirnya, itu benar-benar hancur dan semua energi asal yang dalam di pembuluh darahnya yang dalam tersebar, bergegas pergi. Guncangan ini juga tidak sepele. Penyebaran energi asal yang dalam, ini berarti bahwa budidaya seseorang sejauh ini telah sia-sia. Bagi praktisi mendalam manapun, ini tidak diragukan lagi merupakan pemandangan yang mengerikan. Meski terkejut, Yun Ce tiba-tiba menyadari bahwa ada cahaya bintang aneh yang bersinar di tengah pembuluh darahnya yang dengan cepat menjadi kosong. Itu seperti nebula di langit gelap yang bersinar lemah, namun pembicaraannya sangat misterius. Perasaan misterius yang luar biasa tiba-tiba menyebar dari dalam tubuh dan kesadarannya. Perasaan ini aneh dan tak terlukiskan. Rasanya seolah-olah, semuanya ditingkatkan, seperti seluruh tubuh dan jiwa seseorang sekarang berada di dunia yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Seolah-olah mereka sedang menikmati aura dan mendengar suara-suara dari dunia lain. Di dalam nadinya yang dalam, 4 warna, biru, merah, ungu dan hitam menyala sekali lagi. Nebula aneh di tengahnya juga berputar perlahan. Dengan setiap putaran, ia akan bertambah besar dan cahaya bintang-bintang juga akan menjadi lebih terang. Di saat yang sama, perasaan aneh di dalam tubuhnya menjadi semakin kuat. Pembuluh darah, kerangka, darah, rambut, dan bahkan setiap selnya berdenyut dengan intensitas, bahkan kesadarannya terus-menerus menangkap gambaran yang berbeda. Gambaran ini dimulai sejak dia berusia 16 tahun. Itu dimulai dari hari ketika pembuluh darahnya yang dalam direstrukturisasi, mengulangi setiap langkah yang dia lakukan di jalan yang mendalam. Semua pelatihan, setiap terobosan, setiap pertemuan yang tidak biasa, setiap bahaya, setiap situasi hidup dan mati. Dalam gambar-gambar ini, seolah-olah dia telah menjalani seluruh hidupnya sekali lagi. 8 tahun, dari sudut pandang yang mendalam, 8 tahun hanyalah waktu yang sangat singkat. Namun, semua pertemuan hidup dan mati yang dia alami mungkin akan melebihi apa yang dialami orang lain dalam 1000 kehidupan. Di danau surgawi Netherfrost, di langit di atas Frost Dragon yang sangat besar, tatapan yang kuat tiba-tiba melesat ke bawah dari balik kabut dan mendarat di Yun Ce. Pada saat ini,
Mu Bingyun juga berbalik dan menatap Yun Ce dalam sekejap. Pada dirinya, aliran energi yang sangat besar yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan tetapi tidak menyebar. Sebaliknya mereka berubah menjadi bentuk cincin dan berputar cepat di sekelilingnya, menyebabkan udara di sekitarnya juga berubah menjadi kacau. Pada saat yang sama, tubuhnya mulai bergetar hebat dan riak-riak yang tampak seperti riak air muncul di tubuhnya. Yun Ce dan Mu Xiaolan sangat dekat satu sama lain dan perubahan aura yang intens menyebabkan Mu Xiaolan tersentak kembali ke kesadarannya. Dia melihat kondisi Yun Ce dan hendak mengatakan sesuatu ketika suara Mu Bingyun terdengar jauh di dalam jiwanya, "Jangan katakan apapun, dia akan menerobos." Mu Xiaolan mengulurkan tangannya dan menekan kuat bibirnya sebelum mundur dengan hati-hati. Pupil matanya melebar saat dia menatap Yun Ce dengan mata terbelalak. Transformasi Yun Ce langsung menarik perhatian semua murid Ice Phoenix Palace di sisi danau. Ini bukanlah terobosan biasa. Itu adalah kemajuan seorang praktisi mendalam dari alam fana ke alam dewa. Itu adalah kemajuan dan kelahiran kembali yang sesungguhnya. Akhirnya, untuk pertama kalinya, Yun Ce yang tiba di alam Snow Song 3 bulan lalu, dalam keadaan yang sama sekali tidak dia duga, mengambil langkah pertamanya menuju jalan ilahi. Kenapa harus terjadi sekarang? Alis Mu Bingyun berkerut. Jika dikatakan bahwa terobosan alam kecil adalah perubahan kuantitatif dalam kekuatan besar dan terobosan alam besar adalah perubahan kualitatif, maka naik ke alam dewa dari alam fana adalah transformasi lengkap dan menyeluruh yang sepenuhnya berbeda dari alam manapun. Terobosan lain sebelumnya. Proses ini juga sangat panjang dan sulit serta biasanya memakan waktu beberapa hari untuk menyelesaikannya. Bahkan jika bakat bawaan seseorang sangat tinggi, untuk menjalankannya dengan lancar masih memerlukan beberapa jam. Selain itu, hal ini juga akan disertai dengan risiko yang cukup tinggi. Selama proses tersebut, seseorang tidak boleh diganggu, jika tidak maka akan mudah menerima kerusakan permanen pada pembuluh darahnya yang dalam. Akibatnya, ketika praktisi yang berada di puncak jalan fana merasakan bahwa mereka berada di ambang terobosan, mereka akan segera memilih untuk mengasingkan diri. Namun terobosan Yun Ce ke dalam jalan ilahi datang begitu tiba-tiba. Saat melangkah ke jalan ilahi, semua energi dalam di seluruh tubuh akan mengalami transformasi total. Selama proses ini, energi dalam seseorang akan terlepas dari kendalinya dan mereka tidak akan mampu menyalurkan atau melepaskannya, yang juga berarti bahwa dia tidak mampu menangani energi dingin danau surgawi. Energi dingin danau surgawi di sini tidak diragukan lagi telah menjadi hambatan terbesarnya dalam terobosannya sekarang dan kemungkinan besar hal itu akan sangat merusak tubuh dan pembuluh darahnya dalam waktu singkat. Inilah mengapa Yun Ce tiba-tiba menerobos di sini sangatlah berbahaya. Mu Bingyun tidak lagi ragu-ragu saat dia segera mengambil tindakan, berniat melepaskan energi dinginnya untuk mendirikan penghalang yang menutup sekelilingnya. Pada saat yang sama, pikirannya dengan cepat mencari cara bagaimana mengeluarkannya dari danau surgawi Netherfrost tanpa mengganggunya. Namun, sebelum energi dinginnya belum dilepaskan, dia tiba-tiba berhenti, karena kecepatan energi dalam yang mengelilinginya mencapai tingkat yang tidak dapat dipahami. Karena itu adalah transformasi, secara alami seharusnya lambat dan sulit tetapi kecepatan sirkulasi energi dalam di sekitar tubuh Yun Ce sebenarnya secepat tornado. Tanpa perlindungan energi yang dalam, begitu energi dingin memasuki tubuh, seseorang akan menggigil kedinginan dan merasakan sakit yang tak tertahankan. Namun, kulit Yun Ce sebenarnya tetap normal tanpa satu pun kedutan yang menandakan dia terpengaruh oleh energi dingin sama sekali. Meskipun sirkulasi energi dalam sangat cepat, namun tidak kacau sama sekali. Tangan Mu Bingyun berhenti di tempatnya dan tidak bergerak untuk waktu yang lama. Keheranan yang tidak menyebar dalam jangka waktu yang lama dalam tatapannya. Di belakangnya, Mu Xiaolan dipenuhi kegugupan,
tidak berani mengeluarkan satu suara pun atau menarik napas terlalu dalam. Hanya Mu Bingyun, yang paling dekat dengannya, yang merasakan kondisi Yun Ce yang tidak biasa. Adapun yang lainnya, apakah itu para tetua, penguasa istana, atau murid, mereka dengan cepat mengalihkan pandangan darinya setelah keterkejutan awal mereka. Bagi Yun Ce, ini adalah kelahiran kembali yang memungkinkannya memasuki dunia yang benar-benar baru. Tapi, bagi semua orang yang hadir, yang telah lama berada di jalan ilahi, itu bahkan tidak aneh sama sekali, dan beberapa bahkan mendengus dengan nada menghina secara diam-diam. Ini karena bagi mereka, ini hanyalah titik awal yang telah lama mereka lalui. Alasan mengapa Yun Ce menarik perhatian mereka sebelumnya hanya karena waktu terobosannya sedikit mematikan. Di sisi lain adalah pertarungan sengit yang menentukan siapa yang akan menjadi murid langsung Raja Alam, jadi siapa yang mau repot-repot memperhatikan terobosan ke titik awal jalan ilahi. Dari penampilan Mu Bingyun, dia jelas melindunginya juga. Dengan dia secara pribadi melindunginya, seharusnya tidak ada masalah bahkan jika dia menerobos di sini. Di dunia pembuluh darah Yun Ce yang dalam, nebula perlahan-lahan tumbuh di tengah perputarannya yang cepat dan bintang-bintang yang berkelap-kelip di dalamnya juga secara bertahap menjadi lebih terkonsentrasi. 4 pancaran warna bersinar cemerlang pada frekuensi yang sama dengan dunia batin di dalam pembuluh darahnya yang dalam mengalami perubahan dunia. Indera di setiap sudut tubuhnya juga berubah seiring dengan perubahan persepsinya terhadap dunia. Kesadarannya terus-menerus memutar adegan-adegan di kepalanya berulang kali, seolah-olah ia sedang mengucapkan selamat tinggal pada masa lalunya, menyatakan bahwa ia sekarang akan melangkah ke dunia yang benar-benar baru di mana ia akan memiliki kehidupan dan kekuatan yang benar-benar baru. Satu-satunya hal yang tidak berubah adalah bola asal iblis di pembuluh darahnya yang dalam, bola itu masih berwarna abu-abu kusam dan sunyi senyap. Danau surgawi Netherfrost benar-benar sunyi, dengan satu-satunya suara di sana adalah tetesan air danau yang menghantam jiwa seseorang. Perhatian semua orang terkonsentrasi pada Mu Hanyi dan Mu Feixue dan seiring berjalannya waktu, pertarungan di antara mereka semakin menemui jalan buntu. Mereka menarik roh es dalam jumlah yang sama dan tidak ada perbedaan di antara mereka sejak awal. 4 jam telah berlalu dan keduanya telah menarik 24 roh es, 30 menit kemudian, pada waktu yang sama, menjadi 26, dan kemudian 27 lagi 15 menit kemudian. Seolah-olah waktu melambat. Entah itu para murid istana es Phoenix di tepi danau atau para murid aula dewa di dalam danau, mereka semua menatap penuh perhatian dengan mata terbelalak dan napas terhenti, menunggu untuk melihat hasil akhirnya. Jika ada sedikit jarak di antara mereka, tidak akan membuat suasana menjadi sesak. Namun, jumlah roh es mereka tidak hanya sama sejak awal, perbedaan mereka juga tidak ada apa-apanya. Saya tidak pernah menyangka bahwa keduanya akan benar-benar seimbang dalam hal hukum es. 6 jam akan segera berlalu dan kami masih belum bisa memastikan mana yang lebih kuat, keluh seorang tetua aula ilahi. Merupakan suatu kehormatan besar bagi 2 murid luar biasa untuk muncul pada saat yang sama dalam generasi ini, kata tetua aula ilahi lainnya. Dan pada saat inilah tatapan dan ekspresi semua orang tiba-tiba berubah. Ini karena dalam 15 menit terakhir, kekuatan dan pikiran Mu Hanyi dan Mu Feixue terkonsentrasi pada roh es yang sama. Keduanya juga menemukan ini pada saat yang sama tetapi tidak ada yang mengalihkan perhatian mereka, karena ini adalah roh es terdekat. Fakta bahwa keduanya saat ini berada dalam kebuntuan dengan hampir tidak ada perbedaan berarti hampir pasti mereka akan kalah jika memilih target lain pada saat kritis ini yang akan menentukan nasib mereka. Situasi ini membuat suasana yang tadinya sangat mencekam tiba-tiba menjadi dingin. Kali ini, bahkan berbagai tetua dan penguasa istana menahan napas. Batas waktunya kini telah mencapai 15 menit terakhir dari batas waktunya.
15 menit hanya cukup bagi mereka untuk menarik satu roh es, yang berarti karena keduanya telah memilih roh es khusus ini, itu akan secara langsung menentukan hasil hari ini. Kesadaran roh es ini digerakkan oleh dua aura es yang menarik dan memberi isyarat padanya. Setelah beberapa saat ragu-ragu, ia kemudian terbang menuju dua orang itu. Kecepatan terbangnya jelas lebih cepat daripada kecepatan terbang roh es lainnya. Hanya saja lintasannya tidak terlalu lurus karena melayang tidak stabil, ke kiri dan ke kanan dari waktu ke waktu. Akhirnya, berhenti tepat di antara Mu Hanyi dan Mu Feixue. Kemudian, ia bertahan di tempat itu untuk waktu yang lama, jelas bingung harus memilih siapa. Air danau dalam formasi mendalam berkurang karena suara akhir pertarungan ini hampir dapat dijangkau. Tatapan semua orang terfokus pada roh es di antara kedua orang itu. Seolah-olah sudah terpasang di tempatnya, meskipun penghitung waktunya telah mencapai hitungan mundur terakhir, ia tetap tidak bergerak. Pergi ke Hanyi. Napas Mu Yunzi juga berhenti dengan terhentinya roh es. Meskipun dia memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, wajahnya memerah karena menahan napas. Pembuluh darah biru di tangannya yang terkepal erat sepertinya hampir pecah. Semoga berhasil, Feixue. Dahi Mu Huanzi sudah lama berkeringat. Meskipun dia tidak seserius Mu Yunzi mengenai hasilnya, karena dia bisa dengan tenang menerimanya jika Mu Hanyi menang, sekarang sudah mencapai 15 menit terakhir dari pertarungan yang begitu intens, dia tidak bisa menahan ketegangannya. Meskipun Mu Feixue secara alami acuh tak acuh dan jarang berbicara, murid Ice Phoenix mana yang tidak bermimpi menjadi murid langsung Raja Alam Agung. Ding, ding, ding. Air danau surgawi masih turun secara metodis dan sisa air danau di dalam formasi akhirnya turun hingga 100 tetes terakhir. 90 tetes, 80 tetes, 70 tetes. Mata Mu Hanyi dan Mu Feixue tertutup rapat sejak awal namun kabut es muncul dari tubuh mereka saat mereka tanpa pamrih melepaskan wawasan seumur hidup mereka tentang hukum es. Sebelum hari ini, keduanya awalnya memiliki keyakinan yang hampir identik dan mutlak pada diri mereka sendiri tetapi mereka tidak menyangka bahwa lawan mereka jauh lebih kuat dari perkiraan mereka. Meskipun keduanya secara terbuka diakui sebagai murid teratas Ice Phoenix generasi ini, mereka biasanya menyimpan kekuatan mereka, sampai hari ini, ketika mereka tidak menahan apapun. 50 tetes, 40 tetes. 30 tetes. Setiap tetes air menghantam hati sanubari setiap orang, namun roh es yang akan menentukan hasil akhir masih dengan keras kepala tetap tidak bergerak di tempatnya. Di seluruh danau surgawi Netherfrost, satu-satunya orang yang hatinya tidak tegang adalah jelas sekali Yunce, yang berada di dalam dunianya sendiri. Pada saat inilah terobosannya berakhir dengan sempurna setelah 2 jam yang singkat. Energi mendalam di sekitar tubuh Yunce sudah berhenti berputar dan tanpa suara kembali ke tubuhnya. Dunia di dalam pembuluh darahnya yang dalam telah benar-benar berubah dari keadaan sebelumnya yang berkabut tebal dan sekarang seperti langit berbintang yang tak terbatas. Bintik bintang yang berkelap-kelip di dalamnya mengandung aura misterius dan kuat. Aura jalan ilahi, aura alam asal ilahi tingkat pertama. Alam asal ilahi adalah langkah pertama manusia menuju jalan ilahi. Itu adalah langkah di mana energi vital seseorang menjadi ilahi, menyebabkan tubuh praktisi melampaui batas manusia dan juga menguat secara substansial. Umur seseorang juga akan meningkat pesat. Perubahan semacam ini adalah transformasi yang sangat berbeda pada tubuh praktisi mendalam lainnya tetapi pada Yunce, tampaknya tidak berubah secara intens. Ini karena Yunce sudah melewati kategori manusia. Bagi yang lain, ini adalah transformasi tetapi baginya, itu hanyalah peningkatan kekuatan. Namun yang membuat Yunce bersemangat adalah peningkatan kekuatannya yang luar biasa. Persepsinya tentang energi yang sangat besar telah berubah total. Sebelumnya,
Bahkan ketika dia bertukar pukulan dengan seorang praktisi mendalam dengan jalan ilahi, dia tidak dapat merasakannya dengan jelas. Namun, apa yang dia rasakan dari tubuhnya saat ini seperti wilayah kekuatan lain. Meskipun itu hanya satu terobosan, dari alam mendalam sovereign tingkat ke-10 ke alam asal ilahi tingkat pertama, dia merasa bahwa kekuatannya tidak hanya 2 kali lipat tetapi bahkan mungkin meningkat lebih dari 10 kali lipat. Di bawah penguatan kekuatan dewa jahat, dia sendiri tidak dapat memperkirakan seberapa kuat kekuatan yang bisa dia lepaskan. Kemajuan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini menyebabkan jantung Yunce melonjak dalam jangka waktu yang lama. Kepercayaan diri dan kesombongannya juga meningkat, sedemikian rupa sehingga dia merasa seolah-olah dia sudah berkuasa sampai pada titik kemahakuasaan. Sambil tenggelam dalam kegembiraannya, dia lupa di mana dia berada saat ini dan dia mengaum dengan gembira. Kedua lengannya terbuka lebar saat dia dengan ceroboh melepaskan energinya yang dalam yang telah melangkah ke jalan ilahi. Di saat yang sama, kesadarannya segera terbangun. 25 tetes, 20 tetes, 15 tetes. Air danau secara bertahap mendekati tetes terakhirnya dan pada saat ini, roh es yang telah lama diam kini memantul dalam pandangan semua orang. Akhirnya mulai bergerak. Ia bergeser sedikit setelah ragu-ragu, dan secara mengejutkan ia bergeser ke arah Mu Hanyi. Kemudian, seolah-olah sudah membuat keputusan akhir, ia mulai terbang menuju Mu Hanyi. 10 tetes. Hanyi menang. Hasil akhirnya jelas terlihat dalam 15 menit terakhir ini. Semuanya akhirnya beres setelah pemilihan roh es. Hahaha. Mu Yunzi benar-benar santai. Meskipun dia telah berkultivasi selama beberapa ribu tahun, dia tidak mampu menahan kegembiraan gila yang dia rasakan saat dia tertawa terbahak-bahak. Mu Huanzi menghela nafas panjang. Itu sangat kuat hingga tingkat tertentu, tetapi hasil akhirnya tidak ada hubungannya dengan kekuatan seseorang, melainkan resonansi seseorang dengan roh-roh es. Namun kerugian tetaplah kerugian. Meski matamu hanya masih terpejam, senyuman sudah muncul di sudut bibirnya dan tubuhnya juga terlihat gemetar karena kegembiraan. Dan pada saat inilah energi besar yang baru saja memasuki jalan ilahi dilepaskan sebelum waktunya dari tepi danau, bersamaan dengan suara gemuruh yang bahkan lebih tidak sopan. Saat suara gemuruh terdengar, roh es yang terbang menuju Mu Hanyi tiba-tiba berhenti. Kemudian, ia mengeluarkan seruan halus yang belum pernah terdengar sebelumnya saat kecepatan terbangnya tiba-tiba meningkat, lebih cepat daripada pergerakan roh es lainnya. Namun, jalur terbangnya berubah, itu tidak lagi terbang menuju Mu Hanyi. Sebaliknya, ia tiba-tiba terbang menuju tepi danau yang jauh, ia terbang menuju Yunce. Sebelum orang banyak menyadari apa yang telah terjadi, danau surgawi Netherfrost yang tenang tiba-tiba beriak ke segala arah. Roh es di kejauhan yang bermain-main mengeluarkan suara roh yang sangat indah dan merdu. Kemudian, mereka semua mulai terbang dan mengejar roh es terakhir itu. Kecepatan terbang mereka membuat mereka tampak seperti bintang jatuh seputih salju. Pada saat inilah roh es yang menari di sekitar Mu Hanyi dan Mu Feixue, roh es yang mereka gunakan selama 6 jam penuh dan seluruh kekuatan mereka untuk menarik, meninggalkan mereka tanpa keraguan sedikit pun. Mereka juga bergabung dengan roh es lainnya dan terbang langsung ke arah Yunce. Mereka sangat cepat dan semuanya terbang ke sisi Yunce. Roh es yang terbang menuju murid Aula Dewa semuanya berhati-hati dan ragu-ragu dalam kelambatan mereka. Namun, mereka semua menari mengelilingi Yunce dengan kegembiraan yang tak tertandingi, suara mereka penuh semangat. Mereka semua mencoba untuk mengalahkan satu sama lain ketika mereka mendekatinya, seolah-olah ada semacam daya tarik yang fatal pada tubuhnya. Dalam beberapa saat, 3.000 roh es di danau hutan surgawi Nether berkumpul di sekitar Yunce dan tidak ada satupun yang tidak ada di sana.
Tetesan terakhir air danau dalam formasi telah jatuh dan Yunce juga membuka matanya saat ini. Dia kemudian langsung terpana, kaget melihat roh es di sekelilingnya terbang kegirangan, dan membuat kaget wajah-wajah beku di sekelilingnya.